saka obah musik ing rasa ati bisa ngunehake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam para sutresna ingkang minulya dimanapun Anda berada sekeluarga. Semoga Anda sekeluarga pada malam hari ini selalu dalam naungan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Ingkang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta dalam kelimpahan suasana yang tentram, ayem, sehingga penjenengan sekeluarga selalu bisa merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya tidak kurang suatu apapun, serta nikmatnya ketentraman dalam hati nurani kita sekeluarga, sehingga kita pun akan bisa merasakan kemaha agungan Tuhan Yang Maha Esa, kemaha Rahman Rahim welas asihnya Gusti Ingkang Maha Suci, serta kemaha adilnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga semua kenikmatan itu kita semua penjenengan sekeluarga bisa selalu mensyukurinya, minimal dengan melafalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan pentung rasa syukur teguh rahayu selamat. Para sutresna ingkang minulya, pada malam hari ini uga ingin menyambung tatap muka, berbagi ilmu, berbagi kaweruh, berbagi pangerten, dan berbagi pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, berbagi kaweruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, serta yang paling khusus selalu berbagi kaweruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan laku kasampurnan urip laku kumpul nunggal suci kunci dengan sarana wahyu ponco gaib, serta yang paling utama Teguh Rahayu Selamat Channel selalu berbagi kaweruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan ponco laku ngaurip ihsan, dan puncak-puncak kekhususannya selalu berbagi kaweruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan ponco laku kunci ngaurip mubarak. Semoga apa yang selalu kita saling berbagikan tersebut selalu memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita sekeluarga dengan kualitas kepatuhan, ketakwaan, ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu berpedoman untuk dapat menjauhi segala tumindak ingkang luput, dengan berpedoman kepada kawicaksanan, yaitu kemampuan kita untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, serta berpegangan kepada penguasaan, yaitu makna secara hakikinya kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, welas dan asih kepada apapun, siapapun, kapanpun, bagaimanapun, serta kahanan apapun. Semoga pilar-pilar kebenaran yang selalu kita bahas dan selalu kita bagikan tersebut dapat menjadi nafas dari kehidupan kita sekeluarga, sehingga kehidupan kita sekeluarga ternaungi, terkuncoro oleh kuncoro suci dari Gusti Ingkang Maha Suci, kuncoro welas asih dari Gusti Ingkang Maha Welas Asih, dan kuncoro kehakikian kita hidup sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing dalu menika pada malam hari ini, tidak terasa kita sudah memasuki episode bahasan di tahun 2017, di mana episode sebelumnya, ini menika episode 016, Kuku sudah menyampaikan serba-serbi
meskipun sedikit dengan tema praktek nindakaken sabdanipun Rama Heru Cakrasemana inggih menika jeneng sira ingsun paringi pusaka ingsun sabda obah. Nah, dalam episode yang sekarang episode 017 ini kita akan memperdalam lagi, memperluas lagi pemahaman praktek nindakake sabdanipun Rama Heru Cakrasemana inggih menika nindakaken wahyu panca gaib dengan tema jeneng sira ingsun paringi pusaka ingsun sabda obah ing bagian kali. Semoga bahasan kita pada episode 017 ini akan memberikan tambahan manfaat lebih dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita sekeluarga untuk menggayuh capaian takwa Allah atau ketaatan kita dumateng Allah, ketaatan kita dumateng Gusti ingkang Maha Suci, ketaatan kita dumateng Gusti ingkang Maha Welas Asih, dan ketaatan kita kepada Gusti ingkang Maha Kuwasa, sehingga capaian tingkat kehidupan kita sekeluarga akan bisa menggayuh capaian tingkat kuncara suci inggih menika kasampurnan urip ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, seperti biasanya sebelum kita memulai bahasan, buku selalu menyarankan mari kita bersama-sama meresapkan Fadilatul Fatihah bagi para penghayat lagu kasampunan urip, para penghayat lagu wahyu panca gaib yang berkeyakinan agama Islam untuk melafadzkan, meresapkan bersama-sama Fadilatul Fatihah. Kemudian setelah itu kita meresapkan juga bersama-sama inggih menika meresapkan kunci bagi penghayat lagu wahyu panca gaib secara keseluruhan, baik latar belakang apapun, agama apapun, dan berkeyakinan apapun. Mari kita mulai saja khusus untuk penghayat lagu wahyu panca gaib yang berkeyakinan Islam untuk melafadzkan, meresapkan Fadilatul Fatihah bersama-sama. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya monggo mari kita resapkan kunci bersama-sama kepada semua kadang putra Rama, penghayat lagu wahyu panca gaib, penghayat lagu kasampurnan urip. Monggo kita rasakan bersama-sama kunci dengan penuh rasa hati atau rasa jati kita. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luhur. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun sanget terima kasih pada para sutresna keluarga wonten tlatah pundi kemawon panjenengan keberadaanipun. Mugia kelawan ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kagem para kadang para putra Rama atau penghayat lagu wahyu panca gaib yang berkeyakinan Islam, dan dilanjutkan dengan meresapkan kunci bersama-sama tadi. Semoga bisa menjadi jalaran Gusti ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti ingkang Maha Kuwasa, untuk selalu menurunkan kuncara kesucian kepada kita semua sekeluarga, sehingga dengan kuncara suci tersebut kita dapat menjalankan kehidupan di dunia dan nanti di akhirat selalu tetap pada kesucian yang selalu dikuncarakan langsung oleh Kang Maha Suci, dan kita bisa tetap kembali dalam keadaan suci, kembali dalam keadaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita menata niat membersihkan
hati kita, menjembarkan dada kita, jiwa kita, serta menghaluskan rasa hati kita untuk memulai membahas episode 017 ini dengan tema praktek nindakaken sabdanipun Rama Heru Cakrasemana inggih menika jeneng sira ingsun paringi pusaka ingsun sabda obah. Mari kita mulai dengan nata niat yang jernih, menghaluskan rasa hati kita, menjembarkan hati, serta melapangkan dada kita. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing episode ingkang sampun kelewatan inggih menika saderengipun episode 016 Kuku sampun memberikan serba dan serbi berkenaan dengan praktek cara nindakaken sabdanipun Rama jeneng sira ingsun paringi pusaka ingsun sabda obah. Monggo kita tetakaken, kita perdalam makna untuk memageteni sabdanipun Rama Heru Cakrasemana menika. Terus kita semua, para kadang, para putra Rama harus bersyukur. Karena apa? Karena kita pinaringan pusaka yang luar biasa arupi wahyu panca gaib dalam tataran sabdanipun Rama menika jeneng sira ingsun paringi pusaka panjenengan ingsun arsa daniti priksa jeneng sira ngobahake pusaka nira panjenengan ingsun ngobahake pusaka ingsun sabdahake obah. Dados sabdanipun Rama Heru Cakrasemana ingkang arupi sabda yang keempat menika isinya ada 5 kalimat. Kalimat pertama jeneng sira ingsun paringi pusaka. Ateges kita semua ini sudah diberikan pusaka yang berupa wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib ini kegunaannya untuk mensucikan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari supaya tetap menjadi suci, supaya tetap bisa jauhkan dari tumindak-tumindak yang luput. Dan kalimat yang kedua dalam sabdanipun Rama inggih menika panjenengan ingsun arsa haniti preksa. Ateges kita harus selalu haniti preksa dalam setiap laku dan perbuatan kita dengan cara pangolah nira inggih menika kelawan sesaring minjil pinantenan sarwa minjil. Minjil menika kegunaanipun kagem haniti preksa supados perbuatan kita terus dumateng kuncara suci, kuncara kebenaran, kuncara hanyutake tumindak ingkang luput. Lajeng kalimat ingkang angka 3 dalam sabdanipun Rama kalawa inggih menika jeneng sira ngobahake pusaka nira. Ateges kita para kadang, para putra Rama yang sudah keparingan wahyu panca gaib utawi pusaka kalawa saged anggunakake, saged menggunakan semua wahyu panca gaib mulai kunci, asma, paweling, singkir, sabda mikir kalawau kagem ningkataken kualitas gesang kita dumateng Gusti ingkang Maha Suci dengan kualitas yang ketaatan, ketundukan, atau dalam bahasa syariatipun kualitas ketakwaan kepada Allah. Sehingga jeneng sira ngobahake pusaka nira ateges kita sedaya punya hak untuk menggunakan wahyu panca gaib kita dalam sepak terjang kehidupan sehari-hari tinamtenan sarwa minjil. Lajeng kalimat ingkang angka sekawan dalam sabdanipun Rama Heru Cakrasemana inggih menika panjenengan ingsun ngobahake pusaka. Ateges kita selalu menggunakan pusaka wahyu panca gaib itu untuk menemahi semua kahanan, untuk mewigatani semua kahanan, untuk memasesoni, mensolihkan semua kahanan. Nah, kalau 4 kalimat dalam sabda tersebut sudah kita lakukan dengan penuh ketaatan, penuh ketundukan atau ketakwaan kepada Allah, maka sabda kalimat yang kelima ingsun sabdaake obah ateges dalam bahasa syariat, maka kita akan bisa menerima kun fayakun. Kalau sudah tercabda obah utawi kun jadi, maka jadilah. Itu pemahaman
pemaknaan implementasi praktek dari Sabda Rama Heru Cokro Semono ingkang angka sekawan yang berupa 5 butiran kalimat sabda jeneng ingsun paringi pusaka panjenengan ingsun arsa haniti preka jeneng sira ngobahake pusaka nira panjenengan ingsun ngobahake pusaka ingsun sabdakake obah. Para sutresna ingkang minulya, lajeng dos pundi pemahaman lakuipun pengamalanipun dalam tumindak nyataipun? Monggo kita kupas, kita jeroaken malih sebagai sambungan dari episode 016 ingkang kepengker yang sudah lewat. Para sutresna ingkang minulya, paringan pusaka yang berupa wahyu panca gaib dari Rama Heru Cokro Semono menika kagem kita selaku kadang khususipun kita selaku putra menika cacahe amung bangsa arupi kunci ingkang pertama, arupi asma ingkang kedua, arupi singkir ingkang angka 3, arupi paweling ingkang angka sekawen, dan arupi mijil ingkang angka gangsal. Nah, kelima-limanya itu bisa kita gunakan, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan untuk nemahi semua kahanan, untuk mewigateni semua keadaan hidup kita. Suka duka, seneng susah, nikmat gundah, dan lain-lain kita bisa masesoni menggunakan wahyu panca gaib atau pusaka yang sudah diberikan Ramanira menika. Pramila sabdanipun Rama yang keempat menika dalam kalimat ingkang pertama jeneng ingsun jeneng sira ingsun paringi pusaka menika ateges kita sudah diberikan kelengkapan untuk menjalani hidup menika dengan penuh sukacita atau dengan penuh konsekuensi logis. Artinya apa? Pusaka kita ini bisa untuk menghadapi situasi apapun. Yaitu dari maksud jeneng sira ingsun paringi pusaka. Jadi kita sudah diberikan piandel pusaka untuk menghadapi hidup ini, baik hidup suka, duka, dan kondisi apapun dengan wahyu panca gaib. Lalu sakbibare kita nampa wahyu panca gaib kalau wau, maka jawabannya kita bisa tertulis di dalam kalimat sabda yang kedua, jeneng panjenengan ingsun arsa haniti preka. Dengan pemberian wahyu panca gaib, pusaka wahyu panca gaib tersebut, kita semua sebagai kadang dan putra Rama saged menjalankan haniti preka. Artinya dalam hidup ini kita bisa mewasesoni, mewigateni, mengawasi, meneliti, mengkaji dengan jeli. Jadi tumindak dan tumanduk kita bisa kita saring supaya tidak sembrono. Nah, setelah kita bisa memindahkan kalimat yang kedua dengan cara haniti preksa tersebut menggunakan wahyu panca gaib, ateges kita sudah ditandai dengan kita memiliki atau menerima asma lebet atau asma duluh atau nama roh kita, dan itu menjadi sarana password kita untuk menjalin komunikasi VVIP dengan Gusti ingkang Maha Suci dalam masa soni semua kahanan kehidupan kita dengan cara haniti preksa tersebut. Sehingga dengan haniti preksa tersebut kita bisa menyaring, memfilter, memilih dan milah kahanan yang menuju kesucian hidup kita, kahanan yang menuju kesempurnaan hidup kita sebagai kadang maupun putra Rama, sehingga tumindak tumanduk kita setelah proses filter, penyaringan, pemilihan dan pemilahan penguasaan kalau insya Allah tindak tanduk kita akan selalu menjauhi dari segala bentuk tumindak yang luput. Kecolan kita hanya kecolan pinaringan wicaksana, yaitu kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, dan kecolan kedua kita adalah penguasaan. Arti hakiki penguasaan tersebut adalah kemampuan kita menjadi pelaksana atau pelaku kasih dan sayang kepada apapun, kepada siapapun, bagaimanapun, dengan cara apapun, serta dalam kondisi situasi apapun. Sehingga kalau kita sudah bisa menggayuh semua pilar-pilar kesucian kehidupan tersebut,
maka kita selalu bisa menyirnakan tumindak yang luput atau menjauhi tumindak-tumindak yang salah, luput, serta dosa. Sehingga perilaku kita selalu bisa menuju perilaku ada makna atau menjadi kitab suci berjalan. Perilaku kita selalu bisa berbudi bawa laksono, tentrem, tur nentrem makilian, bermanfaat dan bermanfaat kepada selalu banyak pihak. Dan kalau itu sudah kita dapat jangkau, maka kalimat sabda yang keempat kita bisa mewujudkannya, yaitu panjenengan ingsun ngobahake pusaka. Artinya semua kadang dan putra Rama bisa menggunakan wahyu panca gaib secara tepat dan benar. Lamun atau tetapi kalau seandainya pusaka wahyu panca gaib tersebut digunakan oleh semua para kadang, semua putra Rama, maka tanda yang utama adalah kadang tersebut mendapat asma sehingga kelebu menjadi putra. Putra yang sudah mempunyai asma bisa menggunakan secara trep wahyu panca gaib tersebut untuk semua kebaikan perilaku di dunia, menuju kesucian yang hakiki, sehingga kita bisa mewujudkan sabda Rama Heru Cakra Laksamana ingkang wonten kalimat yang terakhir, kalimat kelima inggih menika, maka ingsun utawi Rama Gusti ingkang Maha manunggalaken rasa manunggal, Haurip utawi Gusti ingkang Maha memberikan kehidupan, dan Mono inggih menika Gusti ingkang Maha Esa ngobahake pusaka ingsun sabdaake obah. Jadi semua wahyu panca gaib yang kita gunakan ini adalah langsung bisa bermanfaat. Artinya obah kun, sehingga hasilnya akan fayakun, terjadilah dengan koridor kuncara suci, dengan koridor kasampurnaan. Para sutresna ingkang minulya, mila dengan pemahaman sabda Rama Heru Cakra Semana yang keempat dengan 5 pilar kalimat tersebut, kita berharap semua kadang, khususipun para putra Rama, sudah mempunyai kawasesan atau keawasan, kehati-hatian, kejelian dalam menggunakan wahyu panca gaib tersebut dengan cara konsekuensinya, dengan cara kompetensinya, dengan cara pemahaman yang benar-benar sudah terap. Mila wonten ing pembahasan salajengipun kuku badhe atur, kuku akan menyampaikan pakem ngobahake pusaka wahyu panca gaib yang sesuai dengan sabda Rama Heru Cakra Semana yang keempat tadi. 5 kalimat tersebut inggih menika kunci, asma, cingkir, paweling atau mijil. Baik kita sebagai masih selaku kadang, apalagi kita yang sudah kalebu putra Rama, supaya apa? Paringan pusaka tersebut bisa manfaatnya benar-benar sesuai dengan koridor innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kuncara suci kasampurnan urip. Dan untuk bisa mahanani kuncara suci wahyu panca gaib tersebut ke dalam jiwa dan raga kita, ada satu hal urutan yang panjenengan harus perhatikan, yaitu kunci, cingkir, pauling, sarta mijil menika saged bisa bermanfaat nadya rutin, artinya pun mendapat palilan Gusti. Jadi kita menggunakan wahyu panca gaib baik mulai kunci, cingkir, pauling, sarta mijil untuk mengasesoni kahanan kehidupan tersebut bisa ngunduh wahing nadyanipun rutin, nadya rutin menika atosipun nadya menika palilanipun Gusti, rutin menika ajeg. Menika kategori pertama. Minimal kita harus bisa ngasah, membiasakan diri mengamalkan kunci, cingkir, pauling, serta mijil menika 1 hari 2 kali jadwalnya. Jadi ini adalah kewajiban utama yang harus kita lakukan. Jadwal yang pertama sore jam 18:05 atau jam 6 sore lebih 5 menit. Dan yang kedua jadwal saat malam hari jam 24:05 atau jam 12 malam lebih 5 menit. 2 jadwal tersebut harus kita tumindakkan
kunci singkir pauling sarta mikil ini dalam konstelasi sungkem atau manembahipun rasa kita dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Tata caranya duduk sila asosuku tunggal, kelima-lima jari kiri dan kanan telungkup jadi satu, jempol ketemu jempol, jendek ketemu jendek, telunjuk ketemu telunjuk, jari tengah ketemu jari tengah, kelingking ketemu kelingking, ujung jari jempolnya ditempelkan di bawahnya lubang hidung, serta ujung dari telunjuknya ditempelkan di atasnya hidung. Kalau di film India itu biasanya diberi titik merah, ditempelkan begitu. Nah, itu namanya kita melakukan patrap sungkem atau manembahing rasa dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Jadi manembah atau sembahyang atau sholat itu ada beberapa kategori syariat. Dengan cara kita peragaan rogo kita juga ada gerakan rogo tersebut adalah sholat syariat. Kemudian ada lagi sholat batin yang kita lakukan dengan cara sholat daim. Kalau sholat syariat itu sholat 5 waktu tersebut. Dan kategori yang ketiga ada sholatnya roso atau dalam bahasa syariat disebut sholat kusto. Salah satu caranya dengan cara seperti ini. Nah, kalau dalam bahasa syariat Islam kita bisa menggunakan dengan cara tafakur, itu adalah sholat kusto atau sholatnya roso. Nah, minimal jadwalnya itu harus kita lakukan dua kali ini. Sore jam 6:05, malamnya jam 24:05. Nah, kalau itu sudah rutin bisa kita lakukan tiap hari itu minimal 2 kali seperti itu, maka kita akan bisa memperoleh nedya rutin. Artinya palilo dari Gusti secara rutin. Apa yang kita lakukan, kita bisa menerima nedyanipun Gusti. Palila menika ridhonipun Allah, ridhonipun Gusti ingkang Maha Suci, ridhonipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita untuk menjangkau sabdanipun Rama supaya semua yang kita lakukan bisa tersabda obah atau kun fayakunnya bisa kita dapatkan, maka kita harus bisa meningkatkan kualitas nedya winasis. Apa itu nedya winasis? Nedya winasis menika palila, winasis itu wigati, hati-hati atau teliti. Jadi palilo yang lebih teliti daripada nedya rutin kalau nedya rutin kita panebusannya atau mawa biayanya kita melakukan patrap manembah ing rasa 2 kali jam 6:05 sore dan jam 24 malam lebih 5 menit. Untuk menyaga nedya winasis menika kita minimal harus meningkatkan lagi, tidak hanya 2 kali tersebut. Kita harus menambahnya. Tiap akan tidur kita patrapkan, dan tiap begitu bangun tidur belum beraktivitas apa-apa langsung duduk di pinggir tempat tidur kita patrapkan juga. Tujuannya apa? Semakin neresa. Kalau hanya 2 kali itu saja kita akan mendapatkan nedya rutin atau palilo rutin. Nah, kalau sudah ditambah sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, kita akan bisa mendapatkan nedya winasis. Nedya yang paling wigati, nedya yang paling teliti. Ditambah begitu tiap akan tidur dan begitu bangun tidur, cara menjalankannya. Dan kalau kita ingin menjadi gemblengipun kasampurnanipun semakin kuncoro sucinipun semakin bukan hanya winasis tetapi wigati, winasis plus wigati, maka kita harus bisa meningkatkan menuju sasmita ningsun buwana langgeng. Lah, sasmita ningsun buwana langgeng menika tingkatan yang sasmita winasis. Dados nedya kita nedya sasmita winasis atau nedya yang sudah paling sempurna. Palilan Allah yang paling sempurna, palilanipun Gusti yang paling sempurna. Nah, bagaimana cara menjalankannya ini? Para sutrisna, para kadang para putra Rama, untuk menjangkau nidya sasmita winasis menika caranya ada 3, yaitu cara yang pertama tadi menggunakan laku ajeg rutin dan lestantun 1 hari minimal 2 kali, terus ditambah cara yang kedua yaitu ditambah kalau mau tidur dan begitu bangun tidur, dan yang cara yang ketiga ini. Nah, apa itu cara yang ketiga ini?
kita menjalankannya tidak hanya ketika jam 6 sore lebih 5 menit, jam 24 malam lebih 5 menit saja, dan kita tidak hanya menambah sebelum tidur dan begitu bangun tidur saja, tapi kita juga menambah setiap ada kretek, nit, rasa, waseso, ataupun kahanan apapun yang tidak mengenakan atau keadaan yang tidak pasti, membuat galau, nggak nyaman dan sebagainya, kita selalu langsung matrap wahyu ponco gaib. Kita menemui kahanan yang sangat menyenangkan, sangat menyedihkan, juga langsung kita ingat matrap wahyu ponco gaib. Apalagi kita menemui tondo-tondo keadaan yang tidak baik, kalau kayak ada keributan, kayak ada keos atau angin topan dan sebagainya, suasana yang bisa menimbulkan uas, sumelang, ragu, khawatir, apalagi takut, buru-buru langsung kita terapkan wahyu ponco gaib. Apalagi kita melihat tanda-tanda alam, hujan deras, petir, banjir, angin topan, bahkan tanah longsor atau bencana lain, begitu kita ada tanda-tanda melihat itu, langsung ingat wahyu ponco gaib, kita langsung merasakan. Nah, kalau 3 cara ini, 3 tindakan rutin ini kita juga rutin aja lakukan, maka kita akan menjangkau nedya sasmita winasih, atau nidya yang paling sempurna. Sasmita itu teliti, wigati, dan hati-hati. Winasih itu jeli dan benar-benar wigati ing hati-hati. Sehingga langkah kita akan menjadi langkah yang benar-benar sampurna ning wigati, atau benar-benar kuncara suci kita akan benar-benar terpelihara baik setiap saat, setiap keadaan, dan setiap waktu. Dan cara yang ketiga ini, jadi kita memadukan cara pertama dijalankan, cara kedua dijalankan. Cara pertama ini 2 kali jam 6 lebih 5 menit dan jam 24 lebih 5 menit. Cara kedua adalah sebelum tidur dan begitu bangun tidur. Dan cara ketiga, setiap ada rasa yang kita terima, baik rasa senang maupun rasa suka, rasa takut, rasa khawatir, rasa apapun, kahanan rasa, nemai kahanan apapun, langsung kita matrapkan wahyu ponco gaib, maka kita akan bisa menuju keadaan nedya yang benar-benar sasmita winasih. Kalau kita sudah bisa membiasakan 3 cara nedya kala wau, maka bisa dipastikan wahyu ponco gaib yang kita jalani adalah wahyu ponco gaib yang mahanani, bermanfaat tidak hanya pada diri kita sendiri dan keluarga, akan bermanfaat kepada siapapun yang berserawung terhadap kita. Kita bisa menenteramkan diri sendiri, keluarga. Bukan itu saja, kita juga bisa menenteramkan kahanan apapun orang lain maupun makhluk lain. Itulah yang dinamakan kita bisa menggunakan wahyu ponco gaib secara setya sasmita winasih. Dalam bahasa tingkatan capaian kesejatian orang laku, kalau kita bisa memindahkan sejo nedya sasmita winasih itu, kita sudah bisa menjangkau tataran tingkatan romo utawi rasa manunggal, atau sampai kita bisa menjangkau tataran gusti atau bagus sing api. Jadi tataran manusia hidup itu ada 5 yang aku pernah sampaikan. Wong utawa tiang atau manusia lumrah, yang kedua satria atau wanita sejati utawa manusia, itu yang sudah mulai belajar laku manunggal atau laku kasampurna. Kemudian tingkatan yang kedua adalah putra atau manusia yang sudah mulai diberikan tanda mendapatkan asma ulung. Dan yang tataran yang keempat adalah tataran ramah atau rasanya sudah manunggal. Dan yang tataran yang terakhir adalah gusti. Kita sudah bisa jangkau ngasih gusti bagus yang api. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Jadi intinya, kuncinya dalam menjalankan ketiga tataran jangkauan nedya atau palilone gusti, mulai palilo yang rutin, palilo winasih, sampai palilo sasmita winasih, itu adalah kunci dalam kita mempergunakan format unen nyamijil. Apa itu yang kuku maksudkan nigateni format unen nyamijil? Para sutresna ingkang minulya, perlu kita ingat
bahwa standar redaksional unannya mijil itu adalah monggo diwigatosi, kita menyebut asma gulung kita, baru jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa, baru kita membedakan selanjutnya tumindakin raga apa tumindakipun rasa. Kalau tumindaipun raga berarti aktivitas rutin, kalimat berikutnya adalah ditambah raganira, arep utawa badhe titik-titik aktivitasnya, entah itu makan, entah itu mau minum, entah mau mandi, entah mau ke kantor, entah mau BAB dan lain-lain, tapi aktivitas raga itu ditambah dengan kata raganira. Baru kalimat penutupnya adalah murih kaleksanan sediane kanthi teguh rahayu selamat saking nedyanipun Gusti ingkang Maha Suci. Dados kalau kita sudah ingin menjangkau nedya rutin, nedya wasesa dan nedya sasmita wigati kalau wau, kita harus mulai memahami redaksional unanipun mijil. Ingat, mijil itu adalah wahyu ponco gaib yang sangat khusus karena untuk menyampaikan pesan, menyampaikan permintaan, menyampaikan penyuwunan, untuk menyampaikan masasoni semua kahanan menggunakan mijil. Adapun terep-terepanya puji adalah pokok-pokoknya laku atau pengantar utama atau induknya wahyu ponco gaib harus dibaca paling utama. Baru setelah itu usahakan kita meresapkan singkir. Ingat seperti yang Koko sampaikan 2 episode terdahulu, singkir dan paweling itu paling utama harus kita perhatikan, karena singkir dan paweling 2 sarana gaib yang bisa digunakan menjadi sarana komunikasi utama kita. Kalau singkir, sarana komunikasi yang bersifat jangkauannya urusan antar masing-masing makhluk hidup atau antar kita sebagai manusia dengan sesama manusia atau kita sesama manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Adapun yang kedua, paweling itu adalah sarana komunikasi yang sifatnya vertikal. Jadi untuk menyampaikan komunikasi kepada langsung yang maha hidup atau yang maha kuasa atau yang maha esa atau yang maha segalanya welas dan asih terhadap semua kahanan yang ingin kita ajukan atau mohonkan kewaseson. Jadi ini sifatnya 2. Jadi untuk singkir itu sifatnya horizontal, jadi urusan kita dengan sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Tetapi kalau paweling urusan kita langsung kepada Gusti. Dan kalau kita ingin menjaga sasmita nadya sasmita wigati atau sasmita winasis ini, kita harus paham keseluruhan redaksional. Jadi yang harus kita lakukan setelah kunci itu, hendaknya kita singkir lebih dahulu, karena singkir ini merupakan alat komunikasi terhadap sesama manusia, urusan terhadap sesama manusia. Karena kita hidupnya adalah hidup gelar, maka itu dudukan supaya apa? Hajat kita terhadap sesama manusia itu supaya benar-benar murni dulu, terangkai secara kuncoro suci dulu. Baru kita mengajukannya kepada Tuhan, sudah bersih dari semua riya atau semua kotoran-kotoran yang akan menyebabkan komunikasi kepada Tuhan itu juga terganggu. Maka kita singkir lebih dahulu. Begitu setelah singkir harus kita paweling. Paweling itu apa? Untuk merebut nedyonya Gusti, palilanya Gusti. Lah palelo itu ada 3 tingkatan kalau mau. Kalau kita hanya membiasakan palelo dalam tingkatan pertama, kita hanya 2 kali dalam 1 hari, jam 6 sampai jam 2 dan jam 24:05, maka kemungkinan kita hanya bisa menjangkau palelo rutin. Nah, kalau untuk menjangkau kedalamannya harus kita tingkatkan. Tiap akan tidur dan tiap bangun tidur, kita harus resapkan ini wajib pojok. Sehingga apa? Palelo kita bisa menjangkau palelo nadya winase. Nah, kalau kita bisa menjangkau lebih sempurna lagi, maka setiap ada kahanan apapun, resapkan wahyu ponco gaib. Sehingga kita bisa menjangkau palelo atau nadya yang sasmita winase. Itu tingkatan yang harus kita jangkau. Nah, semua untuk efektif capaian kehendakipun raga maupun kehendakipun rasa, baik sedya maupun nedya. Kalau sedya inti sifatnya umum atau tanpa
memilah, berarti kalau sejo ini berkaitannya biasanya terhadap keinginan bukan kebutuhan. Apapun yang kita inginkan kita sampaikan, ini namanya sejo. Tapi kalau sedio, kita sudah mulai memilih lagi. Aku kok kepingin nih kok, kita mawas diri dulu. Apa awak dhewe iki butuh. Nah, lek iku durung dadi kebutuhannya kita mawas, tidak kita ajukan. Nah, ini namanya apa? Nah, sedio. Sedio itu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi koridornya kita memang ke dalam kondisi butuh, bukan ingin. Nah, kalau nedio bukan hanya perlu dan butuh, tetapi ini sudah disaring oleh Gusti sendiri, diberikan palelone Gusti sendiri atau ridhonya Gusti. Jadi semua apa yang kita kehendaki, kita butuhkan, wis terserah palelone Gusti utawa ridhone Gusti. Berarti lebih winase. Nah, untuk lelakunya ya seperti kuku aturkan tadi, kita harus merutinkan, melestantunkan 3 tingkatan kalau wow. Yang pertama 2 kali, yang kedua ditambah sebelum dan sesudah tidur, dan yang ketiga setiap nemai kahana. Nah, dari kunci hasilnya kita menerapkan format unanipun mijil. Nah, unan standarnya itu tadi. Nah, kalau kita ingin lebih meneliti winasesnya, maka kita harus mulai memilah-milah. Salah satu contohnya Koko akan aturkan. Kalau kita mau mijil gulung, maka yang perlu harus kita perhatikan adalah saat kita mengajukan arso, kita harus perhatikan pemilahan kalimat atau tembungannya. Monggo kita perhatikan. Contohnya mijil gulung, jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Ini langsung disambung arso. Nah, arso ini kalau kita sudah ingin menjangkau nedya rutin, nedya winasis, nedya sasmita winasis, ini tergantung penjenengan. Artinya arso ini bisa sampai 3 kali penjenengan sampaikan. Jadi arso pertama apa, arso kedua apa, dan sampai arso yang ketiga penjenengan lakukan. Artinya ini kita menggunakan mijil 3 tingkatan. Contohnya kalau dalam penerapan ini mijil, jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Baru arso pertama. Arso ngaturaken sembah sungkem dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Jadi kita langsung gabung, jadi kita punya sedia untuk sungkem, yang kedua sedia untuk sowan, untuk nyuwun supaya dimudahkan manunggal, dan yang ketiga kita arso untuk nyuwunake asma sejati kagem kadang utawa putra baru. Nah, menika saged panjenengan gunakan redaksional konteks kalimat bijilipun. Monggo diwekatos inggih. Asma panjenengan sebut jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Nah, menika arso pertama panjenengan sebut arso ngaturaken sembah sungkem dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Lajeng arso kedua panjenengan sebut malih arso nyuwun marak nderek marak sowan nderek manunggal ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci. Itu arso yang kedua. Nah, kalau kita masih punya arso lagi atau punya sedia lagi, sampaikan lagi arso nyuwun ngawruhi asma sejatinipun titik-titik ingkang nyuwun sabda dipun mijilaken kangge tumindakipun raganipun awongan ingkang aran titik-titik kanthi teguh rahayu slamet saking nedyapun Gusti ingkang Maha Suci. Jadi kalau kita sudah terbiasa menjalani sasmita nedya sasmita winasis, kita boleh membuat format kalimat mijilnya dengan penataan yang paling banyak 3 tingkatan arso. Karena kita berkomunikasi itu bojo adab utawa sopan santun. Mosok yang Gusti itu kita borong panyuwunan itu lebih dari 3. Dimijilkan lagi kalau lebih dari 3. Itu tata cara adab kita menjalankan wahyu ponco gaib. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua, kalau kita mijil gelar, contohnya jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso,
raganiro arso, contohnya makan, contohnya mau minum, contohnya mau mandi, contohnya mau ke kantor, contohnya mau BAB, contohnya aktivitas rogo lainnya apa. Tetap panjenengan lengkapi dengan kalimat murih kaleksanan sediane kanthi teguh rahayu slamet saking nedyane Gusti ingkang Maha Suci. Nah, kedua contoh yang kuku aturkan ini dengan asumsi bahwa kita tidak mengalami kahanan yang mendesak atau kahanan yang emergensi. Kalau kita mengalami kahanan yang emergensi, maka konteks format kalimat mijilnya ini konteks kalimat paweling. Nah, inti dari mijil kalau dilambari dengan paweling ini berarti kahanan kita ini mendesak butuh atau darurat butuh. Maka mijilnya ada kalimat tambahan seperti ini, monggo diperhatikan. Gusti asma kita sebut jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa ngaturaken sembah sungkem dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nah, ini kita umpamakan mijil kita untuk mijil gulung sungkem. Maka kalau kita melambari wigati, kita butuh benar-benar sungkem supaya benar-benar manjing manunggalipun dumateng Gusti ingkang Maha Suci, maka jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa yang pertama pasti kita harus aturkan arsa nyuwun tambahin pangestunipun Rama. Ini kalimat yang arsa yang pertama harus arsa nyuwun tambahin pangestunipun Rama. Tambahnya pangestu bukan nyuwun pangestu. Karena apa? Putra kalau sudah mendapat asma itu pasti dipangestoni. Tetapi karena kita butuh kahanan yang spesial, maka kita nyuwun tambahin pangestu. Kenapa tambahan? Karena lah itu ya ada masalah mendesak. Nyuwun tambahin pangestu. Baru arsa berikutnya, arsa tujuan apa panjenengan. Nah, setelah selesai arsa maksud dan tujuan, maka harus penyantutup murih kaleksanan sedianipun kanthi teguh rahayu slamet, baru ditutup saking nedyanipun nedyanipun Gusti ingkang Maha Suci. Kalau sedya menika kebutuhan, kalau nedya palilinanipun Gusti. Dados yang perlu diperhatikan seperti itu. Nanging supaya boten bingung, kuku pastani apa yang kuku sampaikan ing episode 017 menika sampun cekap. Artinya apa? Panjenengan terepakan rumiyin 3 cara kalau wau. Membiasakan yang 2 jadwal, jam 6 sore lebih 5 menit dan jam 24 lebih 5 menit. Dan yang kedua, sebelum tidur dan begitu bangun tidur, biasakan. Dan yang ketiga, setiap memahami, menemui keadaan apapun yang bisa menimbulkan rasa uwas sumelang atau ragu, rasa khawatir atau setengah takut, dan rasa takut. Itu kita harus resapkan wahyu pojok gaib. Itu saja dulu panjenengan pahami. Nanti di edisi 018 kuku akan khusus membahas format kalimat mijil bagi putra Rama yang nemahi kahanan khusus, baik untuk tujuan nedya rutin, nedya winasis, dan nedya sasmita winasis. Akan kuku kupas secara khusus ing edisi berikutnya, edisi 018. Pramila untuk episode 017 menika kuku berharap kita semua mulai lebih mengasah wahyu pojok gaib ini menuju apa yang dimaksudkan dalam sabdonya Rama di sabdo yang keempat tersebut, yaitu supaya kita kelebu dalam tataran yang disabdokan Rama, yaitu yang pertama kalimat jeneng ingsun paringi pusaka. Kita punya hak untuk keparingan pusaka wahyu pojok gaib tersebut. Kalimat yang kedua, panjenengan ingsun arsa niti priksa, artinya kita punya hak untuk menggunakan wahyu pojok gaib itu untuk niti priksa semua kahanan kehidupan yang akan kita jalani. Dan yang kalimat ketiga, jeneng sira ngobahake pusaka nira, artinya kita punya hak untuk menggunakan wahyu pojok gaib menika sebagai aniti priksa semua keadaan. Dan yang keempat, kalimat keempat, kita punya hak panjenengan ingsun ngobahake pusaka, kita punya hak untuk mengobahkan menggunakan pusaka tersebut. Sehingga kalimat yang kelima dalam sabda tersebut, kita punya hak untuk ingsun sabda ake obah. Kita punya hak untuk menerima sabda obahipun saking Gusti ingkang Maha Suci dumateng kita sedaya. Jadi untuk episode 017 menika monggo panjenengan tingkataken
laku kita wahyu konco gaib minimal dengan 3 cara tadi. Nedya rutin, nedya winasis, dan nedya jasmita winasis. Semoga apa yang Koko sampaikan kau sakit bermanfaat minimal untuk diri Koko sendiri sebagai mawas diri dan keluarga. Umumipun khususipun sakit bermanfaat bagi siapapun yang berkenan untuk mempraktekannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita sebagai pelaku kasampunan urip, sebagai pelaku kumpul nunggal suci, supaya kita bisa menjangkau kawicaksanan dan panguasan sehingga kita bisa benar-benar wigati dalam rangka menjauhi tumindak ingkang luput. Kirang dan langkungipun Koko nyuwun pangaksami matur nuwun sanget bilih wonten napa kemawon ingkang kirang berkenan Koko nyuwun samudra pangaksami matur nuwun sanget wigatosipun billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.